Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami menjelaskan analisis model antrian multi-channel single phase pada pelayanan sistem antrian di kantor pos Pematang Siantar. Yang beranggotakan kelompok 5 yaitu Ahmad Saufi, Ahmad Ridho, Ahmad Muhajir, Ahmad Alpiani, dan Muhammad Adi Palhan. Latar belakang. PT Pos Indonesia Pematang Siantar merupakan salah satu perusahaan bersifat jasa yang bertujuan membantu masyarakat dalam urusan pembayaran ataupun pengiriman barang. Jasa merupakan kegiatan yang diberitahu kepada orang lain yang pada umumnya jasa berkaitan dengan barang fisik. Antrian bisa dihindari jika orang yang terlibat mengetahui antrian tersebut menguntungkan atau merugikan bagi mereka. Persaingan antar perusahaan jasa semakin ketat dan setiap perusahaan jasa perlu meningkatkan daya saingnya. Manfaat yang diperoleh para perusahaan jasa datang bahan tersedia sensitif dengan dapat mudah diambil alih oleh perusahaan jasa bersaing. Faktor daya saing mendukung perusahaan jasa adalah kualitas layanan lewat tingkatan kualitas tenaga kerja, menggunakan teknologi canggih prosedur sistem. Pembahasan, antrian yang panjang menyebabkan pelanggan yang akan dilayani pada loket akan menunggu dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pada PT Kantor Pos Indonesia Pematang Siantar terdapat 2 loket pada sistem antrian untuk melayani para nasabahnya yang ingin melakukan tarik tunai, transfer, pembayaran cicilan, pengiriman barang, dan masih banyak lagi jasa yang ditawarkan kantor pos. Ada 3 komponen di dalam sistem antrian yaitu pertama kedatangan atau masuknya sistem, kedua distribusi antrian, ketiga fasilitas pelayanan merupakan kegiatan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dalam menciptakan kepuasan pada pelanggan di mana kepuasan pelanggan tersebut sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Pelayanan merupakan kegiatan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan di mana kepuasan pelanggan tersebut sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Kurang optimalnya model sistem antrian yang ditetapkan pada kantor pos akan mengakibatkan antrian yang panjang dan membuat orang merasa bosan pada saat menunggu. Dalam penelitian ini, mencoba menganalisa tingkat pelayanan kantor pos dan efektivitas model layanan antrian dengan metode multi-channel single phase. Metode penelitian, komponen dalam antrian, pertama kedatangan, kedua antri, ketiga pelayanan, selanjutnya pelayanan pelanggan oleh bank, analisis teori antrian, dan terakhir hasil analisis teori antrian. Hasil penelitian, tujuan daripada penelitian ini yaitu menganalisa tingkat pelayanan dan efektivitas model layanan antrian dengan metode multi-channel single phase pada kantor pos. Adapun transaksi yang dilakukan di kantor pos yaitu asuransi, pajak, pengiriman, dan pembayaran lainnya. Jumlah loket di kantor pos Pematang Siantar yaitu 2 loket, di mana pola tingkat kedatangannya bersifat acak. Disiplin pelayanan yang diberikan kantor pos Pematang Siantar yaitu First Come First Serve atau FCFS. Berikut data tingkat kedatangan pelanggan setiap hari Senin sampai Sabtu selama 2 minggu di kantor pos Pematang Siantar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Saufi. Saya akan menjelaskan tentang tabel berikut. Tabel berikut adalah data kedatangan pelanggan dengan total jam kerjanya adalah 4 jam. Di sini terdapat 2 minggu dari Senin sampai Sabtu dan kembali lagi Senin sampai Sabtu. Dan jumlah dari kedatangan orang dari 2 minggu tersebut yaitu 2493. Kantor pos Pematang Siantar melayani pelanggan selama 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, selama seminggu. Waktu pelayanan yang diberikan kantor pos satu harinya yaitu 8 jam, mulai pukul 8 sampai 12 dan 13, 17, dan penelitian dilakukan pada jam ramai mulai pukul 8 sampai jam 12. Data kedatangan pelanggan per jam sebagai berikut. Di sini terdapat datanya dengan periode waktunya yaitu jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10,
jam 10 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12. Sini terdapat harinya, periode waktu per jamnya, dan kedatangan pelanggannya. Contoh untuk mendapatkan rumusnya. Di sini lambda sama dengan banyaknya pelanggan jam tertentu selama 12 hari dibagi banyaknya hari tersebut selama 12. Jadi di sini pada jam 8 sampai jam 9, dari hari Sabtu sampai hari Sabtu berikutnya, itu dijumlahkan dengan total 581 di jam 8 sampai jam 9. Jadi total 581 dibagi 12 hari sama dengan 48,42. Jadi dibulatkan, di sini rata-rata tingkat kedatangannya dihitung pada tabel berikut ini. Jam 8 sampai jam 9 itu 48, jam 9 sampai jam 10 46, jam 10 sampai jam 11 55, jam 11 sampai jam 12 60. Jumlahnya adalah 209. Tingkat pelayanan, jumlah rata-rata tingkat kedatangan dibagi 4 jam kerja. Di sini jumlah kedatangan pelanggan dibagi jumlah total jam kerja. 209 dibagi 4 adalah 52,25. Jadi tingkat pelayanannya dibulatkan menjadi 52. Pembahasan 1. Pukul 8 sampai 9 dengan diketahui C sama dengan 2, delta 48, kemudian MU 52. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Hasilnya adalah 37%. B. Tingkat utilitas pelayanan loket pos atau kesibukan 46%. C. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Hasilnya adalah 0,25. D. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, yaitu 1 orang. Rata-rata menunggu waktu pelanggan dalam antrian, yaitu 0,31 menit. F. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem, yaitu 1,47 menit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Alpi. 2. Pukul 9 sampai 10 WIB dengan diketahui A. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem 39%. Tingkat utilitas pelayanan 44%. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian 0,22. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem 1 orang. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian 0,28 menit. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem 1,434 menit. Pukul 10 sampai 11 WIB dengan diketahui 52. Probabilitas tidak ada orang dalam sistem 31%. Tingkat utilitas pelayanan loket pos atau kesibukan 53%. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian 0,41. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem 1 orang. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian
0,45 menit. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem 1,60 menit. Pukul 11 sampai 12 WIB 52. Probabilitas tidak ada orang dalam sistem 0,27. Tingkat utilitas pelayanan loket pos 0,58. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian 1 orang. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem 2 orang. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian 0,58 menit. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem 1,73 menit. Tools dan cara pakainya. Software POM-QM for Windows. Langkah-langkah pengoperasian POM-QM adalah sebagai berikut. Buka software, klik modul, kemudian pilih waiting list, klik file, dan pilih new. Kemudian pilih MMS. Isi bagian titel dengan judul metode antrian. Setelah itu, pada bagian cons analis, pilih no cons. Setelah itu, klik OK. Isi tabel arrival rate atau lambda, service rate atau MU, dan number of server sesuai dengan data yang telah diperoleh. Kemudian pilih satuan waktu pada bagian time unit. Kemudian klik solve. POM-QM seperti berikut. Dilanjutkan dengan teman saya Ahmad Muhajir. Nilai lambda sama dengan 48, menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 48 pelanggan yang datang pada jam 8 sampai 9 WIB. Nilai MU sama dengan 52. Tingkat pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 42 menit untuk melayani satu pelanggan pada jam 8 sampai jam 9. Jika ada 2 kasir, sama dengan pelanggan dapat terbagi jadi pelanggan. Hasil perhitungan untuk jam 8 sampai jam 9. Hasil perhitungan untuk jam 9 sampai jam 10. Hasil perhitungan untuk jam 10 sampai jam 11. Dan hasil perhitungan untuk jam 11 sampai jam 12. Dengan tingkat utilitas loket pelayanan pada pukul 11 sampai jam 12 WIB dengan tingkat kesibukan sebesar 57,69%. Rata-rata banyak pelanggan dalam antrian pada pukul 11 sampai jam 12. Banyak pelanggan dalam antrian yaitu 0,58 jika dibulatkan menjadi satu pelanggan. Data tertinggi sedangkan pada pukul 9 sampai jam 10 sebanyak 0,25 apabila dibulatkan menjadi satu pelanggan. Terendah. Rata-rata banyak pelanggan dalam sistem pada pukul 11 sampai jam 12 WIB. Banyak pelanggan dalam antrian yaitu 1,7 jika dibulatkan menjadi 2 pelanggan. Sedangkan pada pukul 9 sampai jam 11 sampai jam 10 WIB sebanyak 1,1 apabila dibulatkan menjadi satu pelanggan. Atau terendah. Sedangkan rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian pada pukul 11 sampai 12 lamanya pelanggan menunggu dalam antrian
yaitu 0,58 menit atau terpanjang. Sedangkan pada pukul 9 sampai 10 WIB sebanyak 0,28 menit terpendek. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem pada pukul 11 sampai 12, lamanya pelanggan menunggu dalam antrian yaitu 1,73 menit terpanjang. Sedangkan pada pukul 9 sampai 10 WIB sebanyak 1,43 menit terpendek. Dengan menggunakan dua loket sudah optimal dan cukup efektif untuk melayani transaksi pembayaran rekening, pajak, asuransi, dan pengiriman barang. Contoh soal 1. Tugas pelayanan pinjaman pada sebuah loket bank mewawancara seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam berdasarkan distribusi Poisson, dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru. Tentukan karakteristik operasi P, LS, LQ, WS, WQ, dan PW untuk sistem ini. Kemudian dilanjutkan teman saya Adib. Penyelesaiannya, karakteristik operasi untuk sistem pelayanan tunggal. Lambda sama dengan 4 nasabah per jam kedatangan. MU sama dengan 5 nasabah per jam yang dilayani. Probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem yaitu 0,2. Jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian yaitu 4. Jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian 3,2. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian 1 jam. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani 0,8 jam atau 48 menit. Probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu 0,8. Contoh soal yang selanjutnya, sebuah bank memiliki 1 teller yang melayani nasabah. Rata-rata kedatangan nasabah adalah 10 orang per jam dan rata-rata pelayanan adalah 12 orang per jam. Hitunglah dalam sistem. C. Rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. D. Rata-rata waktu yang dihabiskan nasabah dalam sistem. A. 833. B. Probabilitas tidak ada nasabah dalam sistem 0,167. C. Rata-rata jumlah nasabah dalam sistem 5. D. Rata-rata waktu yang dihabiskan nasabah dalam sistem 0,5 jam. Terima kasih. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.